Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arif. Saya mahasiswa semester 2 dari program studi Sains Data. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas ketiga mata kuliah Sains Data. Di sini ada graf 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3 ya. Untuk nomor satunya di sini tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Jadi di sini itu karena ada A0 sampai dengan A9 dan tidak ditentukan seperti apa edge-nya. Jadi saya langsung membuat di sini A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Nah, kemudian nanti akan dilakukan pencarian angka N, sama juga dengan nomor 2 pencarian angka N. Untuk node-nya dan juga edge-nya saya akan sama. Untuk pencarian A8 saya berharapnya berarti nanti eee, jadi nanti untuk yang DFS berarti dia akan dari sini ke sini ya, dari sini ke sini dulu. Kemudian setelah itu dari sini ke sini ya. Kemudian dari sini ke sini ya, sampai kalau sudah ke-7 karena dia tidak ada, dia akan kembali ke sini, A4, kemudian dari A4 dia akan sini. Nah, nanti dia akan nyampe di A8. Jadi program yang saya buat untuk DFS ini seharusnya akan menampilkan dari prosesnya A0, dia akan visit ke A0 dulu, kemudian visit ke A1, kemudian visit ke A3, ke A7, A4 hingga A8. Kenapa seperti itu? Karena DFS itu depth ya. Jadi dia akan masuk yang pertama sampai ke dalam dulu, baru dia akan kembali, nanti dia akan masuk ke percabangan yang lain, seperti itu. Nah, di sini untuk DFS, oke saya jalankan. Nah, di sini dapat dilihat untuk DFS pencarian A8, yang pertama mengunjungi A0 ya, sesuai, kemudian A1, kemudian A3, kemudian A7, lalu dia kembali dari A7 dan kembali juga dari A3, kembali ke A1 sini, dia mengunjungi A4 dan dia mengunjungi A8, lalu stop di A8. Ini adalah DFS. Nah, untuk programnya DFS di sini secara alur sama dengan yang ada di buku modul ya. Jadi membuat satu fungsi di dalam main sini saya akan membuatkan grafiknya dulu. Bedanya kalau di sana Pak menggunakan fungsi add edge. Kalau saya di sini memanfaatkan hash map. Ya, di sini ada hash map sama hash set. Ini seperti array yang menyimpan key dan value. Jadi saya akan menyimpan A0 memiliki anak berapa, kayak gini. A0 memiliki anak A1 dan A2. Kemudian di bawahnya A1 memiliki anak A3 dan A4. Kemudian A2 berarti A2 memiliki anak A5 dan A6. Kemudian A3 berarti memiliki anak A7. A3 berarti hanya memiliki A7 dan
Kalau misalnya untuk yang A7 dia nggak punya anak, jadi dikosongin anaknya. Kemudian dia akan memanggil DFS ya, ini dengan parameter startnya di mana, kemudian yang dicari berapa. Nah, ini kan N-nya kan A8, jadi dari A0 dia akan mencari A8. Fungsinya di sini, mengunjungi, jadi di sini DFS, ini string current sama target. Parameternya ada saat ini dengan targetnya. Kemudian di sini ada yang kalau misalnya sudah ditemukan maka return, nggak dilanjutkan lagi prosesnya. Nah, di sini ada visited. Visited ini adalah yang sudah didefinisikan sebelumnya, ya. Nah, di sini untuk setiap string next, get or default, current, new, release. Nah, di sini kalau misalnya belum divisit, ya, dia akan diulangin lagi lah. Untuk masuk ke lebih dalam, dia akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang selanjutnya. Seperti itu terus sampai dengan ditemukan. Oke, kemudian untuk selanjutnya yang kedua adalah BFS ya. BFS bedanya untuk kriteria sama di sini, cuma kalau BFS itu adalah bread ya. Bread itu bedanya dengan depth tadi. Kalau depth itu dia akan masuk dulu sampai dengan dalam ya. Kemudian dia mendapatkan apa, kalau sudah mentok dia akan balik lagi. Nah, kalau untuk yang BFS itu dia akan seperti melakukan pengecekan langsung semuanya. Jadi di bawah A0 ada A1, A2. Kemudian di bawahnya A1, A2 ada apa aja? Oh, di sini ada A3 dan A4. Jadi nanti setelah prosesnya yang pertama ini, kemudian nanti akan melakukan pengecekan pada A3 dan juga A4. Kemudian nanti akan melakukan kunjungan ya kepada A5 dan A6. Kemudian nanti akan melakukan kunjungan juga kepada A7 dan A8. Jadi nanti alurnya 0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 sampai dengan A8. A9 akan skip karena A8 sudah ditemukan. Itu kalau BFS. Ya. Sini yang BFS. Saya jalankan. Nah, jadi ini hampir sama dengan yang tadi. Untuk kita juga nggak pakai fungsi khusus add edge, kita memanfaatkan hash map dan hash set. Kemudian yang membedakan di sini adalah antriannya ya, queue-nya. Jadi di sini sama string start sama string target. Nah, di sini ada queue-nya ya. Di sini di set visited kalau misalnya sudah di visit. Nah, di sini ada queue add. Nah, di sini juga ditandai kalau sudah dikunjungi. Kemudian kalau misalnya queue-nya tidak kosong ya. Nah, ini kita akan proses di sini mengunjungi yang mana, node yang mana. Kemudian kalau misalnya sama, ya di sini akan di return ya. Di sini return jika nilai node ditemukan. Kemudian di sini kalau misalnya tidak ditemukan ya berarti dia akan proses terus melakukan next-nya apa ya,
Dari sini nanti dia akan dimasukkan antrian masukkan antrian. Nah, dari hasilnya di sini muncul ya untuk mencari A8 dia akan mengunjungi A0, sini A0, kemudian A1, A2 ya, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Nah, itu program sederhananya seperti itu. Itu saja untuk penjelasan programnya agar tidak terlalu lama. Jadi fungsinya DFS dan juga BFS itu sebenarnya ini adalah metode pencarian. Metode pencarian itu seolah-olah seperti kita masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu ada beberapa lorong ya, ada beberapa lorong. Nah, lorong ini yang sebutnya adalah edge. Nah, kalau misalnya DFS yang dep itu dia akan masuk ke salah satu lorong sampai mentok baru dia akan balik lagi. Tapi kalau yang BFS dia akan, masuk ke lorong dulu ada apa di dalam lorong itu, apakah ditemukan ada node, kalau ada node nanti akan kembali lagi sampai yang setara. Nah, kemudian dia akan masuk lagi ke node yang selanjutnya, dia juga akan memeriksa satu-satu lagi sesuai. Jadi bedanya kalau DFS itu masuk ke dalam, ya. Kalau yang, BFS itu lebih kepada menyebar. Semua node-nya didatengin, tapi, nggak sampai yang terlalu dalam dulu, tapi semua node-nya didatengin. Itu adalah bedanya. Itu aja, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.